Oke, baik teman-teman, kita masuk ke salah satu fitur di menu invoice ya. Jadi create single invoice. Jadi fungsinya mungkin lebih detail kalau sebelumnya kita bahas sekilas saja gitu. Jadi kita fokus untuk pembahasan create single invoice di menu invoice. Jadi fungsinya ini di sini teman-teman, fungsinya ada dua. Yang pertama, dia membuat invoice secara manual. Misalkan nih kita punya customer yang sudah berhenti berlangganan, terus dia tiba-tiba di beberapa bulan selanjutnya dia berlangganan kembali dan status customernya diaktifkan dari inaktif jadi aktif gitu ya, kan dia invoice-nya nggak kebuat tuh. Nah, kita bisa buat di sini teman-teman, bisa buat di create single invoice, pilih customernya siapa gitu ya, kita sesuaikan, terus paketnya yang dia pilih misalkan gitu, paket yang dia pilih, dan kemudian invoice-nya untuk bulan apa nih, untuk bulan ini kah, atau bulan yang sebelumnya kah, atau bulan depan kah, itu ya, itu disesuaikan. Ini untuk membuat invoice secara manual ya, untuk kasus-kasus tertentu. Misalkan invoice-nya belum terbit, belum apa namanya, jadwal invoice yang belum terbit tapi customer udah mau bayar, nah itu bisa kita buat invoice-nya di sini teman-teman. Misalkan ya, customer berlangganan tanggal 5, kemudian biasanya invoice itu dibuat tanggal 1 gitu ya. Nah, karena customer sebulan sebelumnya, bahkan di tanggal 20 bulan sebelumnya pengen bayar yang bulan depannya atau yang tanggal 5 bulan depannya, karena di otomatisnya kan harusnya tanggal 1 dibuat ya. Nah, ini kita bisa akali atau bisa buat invoice untuk bulan depan tapi di bulan saat itu gitu. Misalkan sekarang nih Oktober, dia kita bisa bikin invoice untuk bulan November dengan cara pembuatannya secara manual seperti ini, ditentuin bulannya gitu ya, untuk bulan apa, bahkan untuk Desember pun bisa, untuk tahun depan pun bisa gitu ya teman-teman. Jadi tinggal disesuaikan aja sama bulannya. Ini untuk pembuatan invoice secara manual. Ini kalau misalkan mau bikin invoice. Nah, kalau misalkan kita mau reminder di luar dari jadwal reminder yang sudah kita tetapkan di billingnya, misalkan tagihan dibuat tanggal 1, otomatis ngirim reminder ke customer. Tanggal 3 biasanya pertengahan juga ngirim juga reminder kalau belum lunas ya, kalau belum dibayar. Kemudian di tanggal 5 di hari terakhir juga reminder bahwa hari itu tanggal jatuh tempo dan akan terisolir. Jadi kemudian ada 3 proses reminder gitu ya. Nah, di luar itu misalkan dia sudah tanggal sekarang nih, tanggal 20 tapi belum bayar juga nih, tanggal 5 kan seharusnya sudah dibayar nih. Misalkan dia belum bayar juga. Nah, itu kita bisa buat invoice di sini dengan bulan yang sama, di bulan Oktober dia akan ngirim notifikasi ke customer, bukan bikin invoice baru ya, karena di bulan yang sama sudah ada invoice ya. Jadi catatan, kalau sudah ada invoice di bulan tersebut yang kita pilih invoice month-nya di sini, dia akan reminder doang gitu ya, akan mengirimkan notifikasi doang ke customer, bukan membuat invoice ulang gitu ya, karena sudah ada invoice-nya. Jadi cuman reminder ke customer aja bahwa dia ada invoice di bulan itu yang belum dibayarkan gitu ya. Nah, kalau misalkan belum ada invoice di bulan Oktober contohnya, dia akan buat invoice gitu ya. Jadi perbedaannya itu, kalau misalkan ada invoice-nya dia hanya reminder saja, atau misalkan cuma ngirim notifikasi ke pelanggan bahwa ada invoice gitu ya. Itu bisa dilakukan di apa namanya, di jangka pembuatan invoice dari tanggal 1 sampai tanggal 5 bisa, atau di luar tanggal 5 pun bisa. Atau kita mau bikin invoice, kalau misalkan invoice-nya belum ada di bulan Oktober, itu nanti invoice-nya akan terbuat dan juga akan ternotifikasi gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan, yang membutuhkan fitur ini seperti ini, ada sudah disediakan di Creative Fabel ya teman-teman. Jadi untuk reminder secara manual pun sudah bisa, di luar dari jadwal reminder pada umumnya yang sudah kita misalkan sudah set sebelumnya gitu ya, saat instalasi atau konfigurasi billingnya. Nah gitu teman-teman, semoga bermanfaat. Kita lanjut ke fitur-fitur selanjutnya. Terima kasih.